Halo anak-anak kelas 5, berjumpa kembali di pembelajaran IPA hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Tentu anak-anak sudah paham ya apa itu ekosistem. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya. Tujuan belajar kita, hari ini kita akan belajar KD 3.5 tentang analisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Namun hari ini kita akan lebih berbicara pada komponen ekosistem, sedangkan jaring-jaring makanan akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat membedakan apa itu komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan komponen penyusun dari suatu ekosistem. Dan yang ketiga, kalian dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, kita lanjutkan. Gambar apakah ini? Ya, anak-anak, kalian bisa melihat gambar apakah yang muncul di layar kalian. Oke, ini adalah suatu ekosistem. Kira-kira ekosistem apa, anak-anak? Ya, di sini merupakan ekosistem sebuah danau atau waduk. Ya, kita bisa melihat apa saja yang nampak di dalam gambar ini. Ada tumbuhan, ada manusianya, ada perahu, kemudian ada air, bahkan ada dedaunan, kemudian ada pegunungan, dan bahkan di lingkungan di dalam air ada ikan dan sebagainya. Ya, dari gambar tersebut kita akan melihat ya, lingkungan itu apa sih pengertiannya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Jadi semua yang ada di sekitar kita, di sekitar makhluk hidup itu disebut dengan lingkungan. Oke, lingkungan itu dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik. Misalnya nih, manusia, hewan, dan tumbuhan itu komponen biotik. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Kalau lingkungan atau komponen abiotik itu misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Jadi anak-anak bisa membedakan ya bedanya komponen biotik dengan abiotik. Jadi kalau abiotik itu berupa makhluk hidup. Kemudian kalau abiotik berupa benda mati yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan abiotik dan abiotik, ya tadi sudah kita bahas ya. Kalau biotik adalah semua yang ada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, binatang, tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah lingkungan di sekitar kita yang berupa benda-benda mati, misalnya tanah, air, dan udara. Oke, itu ya anak-anak ya, perbedaan antara biotik dan abiotik. Selanjutnya, kita akan lebih mengenal apa itu biotik dan abiotik yang saling berhubungan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, terutama biotik. Biotik selalu membutuhkan lingkungan abiotik. Contohnya kita berdiri di atas tanah, memerlukan tumbuhan untuk bahan makan kita. Ya. Kita akan melihat selanjutnya yang bagian yang kedua, kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup atau benda mati di sebuah lingkungan. Jadi ini terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ya, interaksi ini dinamakan dengan ekosistem. Penyusun ekosistem sendiri ada beberapa. Yang pertama, individu. Yang dimaksud dengan individu itu adalah sendirian atau seekor, itu namanya individu. Sedangkan populasi, yang kedua adalah populasi. Populasi itu kumpulan beberapa individu yang sejenis, itu namanya populasi. Selanjutnya yang ketiga adalah komunitas.
Komunitas itu kumpulan dari beberapa individu ataupun beberapa populasi dalam sebuah lingkungan yang sama. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Ini pengertiannya, penjelasan lebih lanjutnya, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya tadi seekor gajah, seekor harimau, seekor kelinci, itu contoh individu. Ya, seekor kucing, seekor rusa, sebuah pohon mangga, ya itu namanya individu. Sedangkan yang kedua, populasi itu kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Jadi populasi, misalnya ada populasi rumput, ya dalam suatu tempat rumputnya sama, itu namanya populasi rumput. Dan ada populasi katak, ada populasi padi dan sebagainya. Itu untuk populasi. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di daerah tertentu. Jadi ini kumpulan dari beberapa jenis hewan, beberapa populasi yang ada. Misalnya di sini adalah komunitas sungai. Kira-kira dalam komunitas sungai itu ada apa? Ada air, ada sekelompok ikan atau sekumpulan ikan, barangkali ada populasi katak, ada populasi ikan-ikan yang lainnya. Kemudian ada komunitas padang rumput, ya misalnya ada rumputnya, jelas ya ada rumputnya, ada hewan-hewan di padang rumput, misalnya harimau, singa, rusa, kijang dan sebagainya. Oke, anak-anak, itu tentang individu, populasi dan komunitas. Lalu kalian bisa menebak ini komponen penyusun ekosistem apakah ini? Ya, ini namanya apa? Individu, yaitu seekor jerapah, seekor zebra. Karena satu namanya individu. Sedangkan yang di sini kita bisa melihat komponen penyusun ekosistem apakah ini? Ya, ini namanya populasi zebra karena ada beberapa jenis zebra. Kemudian yang di sebelah kanan ini namanya populasi jerapah karena ada beberapa ekor jerapah. Dan yang terakhir, komponen penyusun ekosistem apakah ini? Dari gambar, ya ini namanya komunitas karena ada beberapa jenis hewan di sini. Ya, ada jerapah, ada zebra, ada kijang, rusa, ada rumput, pohon dan sebagainya. Oke, anak-anak sudah paham ya berkaitan dengan ekosistem tersebut. Nah, dari ekosistem yang ada, kita tadi melihat banyak hewan ya yang muncul di layar atau di tayangan kalian. Hewan-hewan tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan jenis makanannya. Ya, ada 3 macam. Kita akan lihat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Jadi semua hewan yang makan tumbuhan itu termasuk golongan herbivora. Dan yang kedua ada karnivora. Pengertiannya adalah hewan pemakan hewan lainnya atau hewan pemakan daging. Ini disebut dengan nama karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Atau omnivora bisa dikatakan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan. Ya, kita akan melihat selanjutnya berkaitan dengan berdasarkan jenis makanannya tadi, termasuk golongan hewan apakah ini? Ya, kera. Kera itu termasuk pemakan segalanya. Tikus juga termasuk pemakan segalanya, sehingga bisa disebut golongan omnivora. Ya, ini pemakan segalanya sehingga disebut omnivora. Dan yang gambar selanjutnya ini termasuk golongan apakah, anak-anak? Ya, ini ada singa dan juga ada anjing. Ya, termasuk golongan karnivora karena dia pemakan hewan lainnya atau pemakan daging. Kecuali yang di rumah ya, kalau ada anjing di rumah barangkali sudah terbiasa makan makanan yang lain. Tetapi secara umum di alam liar digolongkan
ke dalam golongan hewan karnivora. Selanjutnya berdasarkan jenis makanannya, gajah ya, kuda dan gajah termasuk golongan herbivora karena jenis makanan utamanya adalah rumput. Oke, selanjutnya setelah kalian belajar, kalian bisa mengecek atau melihat apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini atau belum. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian bisa jawab sendiri-sendiri ya. Bisa sebagai bahan latihan. Perbedaan biotik dan abiotik, kemudian 3 komponen ekosistem tadi apa saja, kemudian 3 contoh hewan herbivora, 3 contoh hewan karnivora, dan 3 contoh hewan omnivora. Oke, tanpa melihat kembali, coba kalian bisa cek pemahaman kalian. Ya, terima kasih anak-anak, selamat mempelajari kembali, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu.